Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهايد النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita memiliki kekuatan untuk bisa menjalankan salah satu amal kebagusan, amal soleh mengawali hari ini, yaitu dengan menghadiri majelis ilmiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan kita semua yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babuz zuhdi wal wara'i. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babuz zuhdi utawi iki iku bab nerangaken zuhud wal wara'i lan wara'. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala was ngucap sapa Nu'man ibn Bashir, sami'tu was ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, wa ahwa an-Nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi. Wa ahwa lan ngedunaken sapa an-Nu'manu Nu'man bi isba'aihi kelawan driji lorone Nu'man ila udhunaihi maring kuping lorone an-Nu'man. Innal halala sak temene perkara kang halal iku bayyinun jelas. Wa innal harama lan sak temene perkara kang haram iku bayyinun jelas.
Wa bainahuma lan ing dalam antarane al halal wal haram iku mustabihatun, perkara kang mustabihat urung jelas halal lan harame. La ya'lamuhunna orang ngawruhi ing mustabihat sapa katsirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Faman mongko utawi sapane wong iku ittaqa ngedohi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubuhat istabro'a mongko amrih bebas sapa wong lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kehormatane man. Waman lan utahi sapane wong iku waqa'a tumiba sapa man fi syubuhati ing dalem perkara kang syubuhat waqa'a mongko wis tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara kang haram. Karra'i kaya wong kang angon yar'a angon sapa ra'i haulal khima ing dalem sekitare tanah larangan. Yushiku khawatir ayyaqa'a yen tumiba sapa ar-ra'i fihi ing dalem al-khima. Ala eleng-eleng wa inna likulli malikin sak temene iku keduwe saben-saben raja khima utawi khiman utawi tanah larangan. Ala eleng-eleng wa inna khimallahi lan sak temene larangan tanah larangane Allah iku maharimuhu pira-pira perkara kang den haramaken Allah. Ala wa inna lan eleng-eleng sak temene fil jasadi iku ing dalam jasad mudghatan utawi sepotong daging. Idza salahat tatkalane bagus apa mudghah salaha mongko dadi bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan tatkalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Ala eleng-eleng wahyalan utawi mudghah iku al qalbu ati muttafaqun alaihi. Kita masuk pada bab tentang zuhud dan wara'. Nah, zuhud itu artinya mengeluarkan rasa cinta terhadap dunia dari dalam hati. Itu yang disebut dengan zuhud. Atau tidak adanya ta'alluqnya hati terhadap dunia. Mengeluarkan rasa cinta terhadap dunia dari dalam hati. Itu yang disebut dengan zuhud. Jadi enggak ada kecintaan terhadap dunia di dalam hatinya. Itu disebut orang yang zahid, orang yang hatinya bersih dari dunia, dari kecintaan terhadap dunia, maka orang itu disebut sebagai orang zahid, orang yang zuhud. Perbuatannya zuhud, orangnya namanya zahid. Seluruh para nabi dan seluruh para wali hatinya itu kosong dari rasa cinta terhadap dunia. Semua, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada kecintaan sama sekali di dalam hatinya terhadap dunia. Termasuk para nabi yang diberikan anugerah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman yang kaya raya, yang sangat kaya raya. Meskipun beliau itu orang yang bergelimang harta, memiliki harta kekayaan yang sangat banyak, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang zahid. Hatinya tidak terpaut dengan kecintaan terhadap dunia. Hatinya enggak cinta terhadap dunia. Sehingga diriwayatkan Nabi Sulaiman alaihissalam setiap hari memberikan makan ribuan rakyatnya dengan makanan yang enak-enak. Tetapi untuk beliau makan sendiri
itu makanan berupa roti yang keras yang paling tidak enak. Itu yang beliau makan. Demikian juga seluruh para nabi. Meskipun mereka di antara mereka itu kaya raya, tetapi hatinya tidak ada rasa cinta terhadap dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang zahid, bahkan azhaduz zahidin, yang paling zuhud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemarin kita ceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau itu kaya, tetapi semua hartanya dikasih. Setiap orang minta dikasihkan orang. Setiap orang minta dikasihkan. Beliau sedekah, beliau ngasih hadiah. Kenapa? Karena nggak ada kecintaan terhadap dunia di dalam hatinya. Jika ada, pasti berat. Kita rata-rata kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita, kita masih mikir-mikir. Saya masih butuh misalnya. Ada orang minta uang misalnya. Kita pasti jangankan minta, orang utang saja kita masih berat untuk memberikannya. Padahal utang akan dikembalikan. Itu masih berat. Orang pinjam saja, misalnya pinjam sepeda motor kita atau pinjam barang milik kita, kita masih berat untuk memberikannya. Apalagi memberikan secara cuma-cuma. Kenapa seperti itu? Karena masih ada rasa cinta terhadap dunia. Sementara Nabi Muhammad SAW hatinya bersih dari rasa cinta terhadap dunia, sehingga beliau orang minta apapun dikasih, kasih. Beliau bukan orang miskin, banyak harta beliau, tetapi ketika beliau wafat kemarin dalam hadis sebelumnya yang kita bahas, beliau tidak meninggalkan satu dinar pun, satu dirham pun tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Karena semuanya diberikan kepada orang. Nah, kita masih sangat jauh dibandingkan dengan mereka, tetapi hendaknya kita itu berlatih. Nah, kita berlatih untuk menghilangkan rasa cinta terhadap dunia, karena itu sangat membahayakan. Cinta terhadap dunia itu sangat membahayakan karena akan menarik seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat demi harta. Orang akan nggak mau memenuhi kewajibannya, dia nggak mau mengeluarkan zakat misalnya, dia nggak mau berinfak, dia nggak mau mengeluarkan zakat, dia tidak mau memberikan nafkah istri anak-anaknya, dia enggan untuk membantu fakir miskin, tetangganya yang membutuhkan. Kenapa? Seseorang menjadi berat melakukan kewajibannya yang kaitannya dengan harta karena hatinya masih terpaut dengan dunia. Seseorang dia akan mencuri, dia akan ghasab, dia akan korupsi. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena ada rasa cinta terhadap dunia. Jadi cinta terhadap dunia itu bisa menjadikan seseorang banyak sekali melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga para ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Ujung atau penyebab utama seseorang melakukan kesalahan-kesalahan adalah hubbud dunia, cinta dunia. Dunia itu harta benda, kekayaan, pangkat, derajat, itu adalah dunia. Nah, termasuk kehormatan, kekuasaan, termasuk anak-anak, istri-istri, itu adalah dunia. Kita boleh memilikinya, tetapi kita tidak boleh memasukkannya di dalam hati kita. Boleh kita memiliki harta, nggak ada larangan kita memiliki harta. Untuk menjadi orang yang zahid, orang yang zuhud, tidak harus miskin. Tidak disyaratkan harus miskin. Banyak orang yang miskin tetapi tidak zuhud.
sehingga dia mencuri, dia merampok karena miskin, kemudian dia karena nggak ada kezuhudan di dalam hatinya, kemudian dia merampok, dia mencuri, dia mencopet dan sebagainya. Itu kenapa? Karena nggak ada zuhud dalam hatinya. Hatinya penuh dengan kecintaan terhadap dunia. Ada orang yang kaya, dia kalau tidak zuhud juga tidak pernah merasa cukup. Sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki. Karena ternyata orang yang korupsi itu orang-orang kaya. Mereka yang sudah berlebih-lebih, kalau dalam hitungan kita itu sudah berlebih-lebih harta kekayaan yang mereka miliki. Tetapi kenapa mereka nggak mau mengeluarkan zakat, mereka nggak berinfak, justru mereka korupsi. Kenapa? Karena hatinya masih penuh dengan rasa cinta terhadap dunia, sehingga dia melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Boleh kita punya harta, tetapi jangan dimasukkan di dalam hati. Cukup harta itu di tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Sehingga dikatakan sebagian ulama, idza ju'ilat ad-dunya fi yadaika, idza ju'ilat ad-dunya fi yadaika, jika dijadikan dunia itu berada di kedua tangan kamu, la taj'alha fi qalbika, maka kamu jangan jadikan dunia itu ada di dalam hatimu. Biarkan dia di dunia, di tangan saja, jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan ke dalam dunia, ke dalam hati. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati, bahaya. Kalau dia masih berada di tangan kita, kita bisa mentasarrufkan harta yang kita miliki itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tetapi apabila harta itu sudah masuk di dalam hati, maka kita sudah sulit untuk kemudian bisa untuk mengatur harta ini yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga salah seorang ulama, Al-Hasan Al-Basri, salah seorang zahidin, minaz zahidin, seorang yang zuhud, beliau mengatakan ad-dunya kadzabah. Ad-dunya kadzabah. Dunia ini seperti dabah. Dabah itu binatang tunggangan. Seperti kuda, unta. Kalau sekarang ya mobil. Yang kita tunggangi kan itu, yang kita naiki. Seperti sepeda motor, mobil itu. Ad-dunya kadzabah. In raqibtaha hamalatka. Jika kamu menaikinya, maka binatang tunggangan itu akan membawa kamu ke tempat tujuan. Kalau kamu misalnya punya sepeda motor, kamu naiki, maka sepeda motor itu akan menghantarkan kamu ke tempat tujuan kamu. Mau kemana kamu? Mau ke Pare, mau ke Surabaya, sampai kalau kamu naiki sepeda motor itu. Mobil itu kalau kamu naiki, maka sepeda motor, mobil itu akan menghantarkan kamu ke tempat tujuanmu. Tetapi kalau kebalikannya, wa in raqabatka qatalatka. Tapi kalau binatang tunggangan atau sekarang mobil, sepeda motor itu yang menaiki kamu, maka dia akan membunuhmu. Dia akan membunuhmu. Misalnya kamu yang dinaiki mobil, bukan mobil yang kamu naiki, tapi mobil yang menaiki kamu, ya mati. Dipelindes sama mobil kan mati kamu. Kamu yang dinaiki oleh mobil, bukan mobil yang menaiki kamu. Itu ibarat dunia. Dunia. Jika dunia itu kamu naiki, artinya kamu yang mengatur dunia, ada di tangan kamu, maka dia akan bisa menyampaikanmu kepada tujuan akhirat. Karena kamu bisa dengan harta yang kamu miliki, kamu mengeluarkan zakat, kamu bersedekah, kamu mengasih hadiah, kamu membantu orang fakir miskin, kamu menyantuni anak yatim, kamu membantu pembangunan pondok pesantren, mushola, masjid, dan seterusnya. Dengan harta yang kamu miliki karena kamu menaikinya, bukan kamu dinaiki oleh harta itu.
Tapi kalau enggak, nah, kalau kebalikan yang terjadi, harta itu yang masuk di dalam hati kita sehingga kita diatur oleh harta itu, maka kita qatalatka, dia akan membunuhmu. Kita yang akan celaka nanti di akhirat apabila kita dikuasai hati kita oleh hubbud dunya, rasa cinta terhadap dunia. Ini sesuatu hal yang sangat berat, sesuatu hal yang sangat sulit untuk dihilangkan hubbud dunya dari dalam hati seseorang. Tetapi bukan tidak mungkin. Nah, tetapi bukan tidak mungkin. Kebanyakan kita masih seperti itu, masih seperti itu. Masih seperti itu, masih ada rasa cinta terhadap dunia. Nah, bisa dibuktikan, kamu bisa muhasabah, introspeksi terhadap diri sendiri. Kamu uangnya hilang 10.000 aja, kamu sudah bingung, stres, sudah stres. Mana uang saya 10.000 hilang? Itu menandakan masih ada hubbud dunya di dalam hatimu. Bagaimana jika yang hilang 1 juta? Bisa bisa gila kamu kehilangan itu. Bagaimana yang hilang sepeda motor kamu, mobil kamu? Bisa stres dibuatnya karena apa? Nggak kuat. Hatinya, rasa cintanya terhadap dunia itu sangat berlebihan. Hadirin rahimakumullah, orang yang zuhud dikatakan ada dunia atau tidak ada dunia, baginya itu sama saja. Sehingga dikatakan di tangannya, apa yang di tangannya itu emas atau kerikil sama saja bagi dia, tidak menjadikan dia kemudian cintanya terhadap dunia itu berlebihan. Butuh latihan, semuanya butuh latihan. Butuh tamarin, butuh latihan. Kalau nggak latihan, nggak akan bisa. Dan itu dilatihkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Dalam pendidikan anak, tarbiyatul aulad, anak itu jangan dilatih untuk senang duit, untuk senang emas, untuk senang pakaian yang bagus dan sebagainya. Dari sejak kecil. Itu namanya latihan, butuh latihan. Nggak bisa tiba-tiba kita bisa menghilangkan rasa cinta terhadap dunia. Nggak bisa. Tetapi butuh latihan dan latihan. Terus menerus memerangi hawa nafsu untuk menghilangkan rasa cinta terhadap dunia. Lama-lama seseorang akan bisa. Dan zuhud ini adalah langkah pertama untuk menuju derajat kewalian. Kalau zuhud belum ada dalam hati, gimana mau jadi wali? Kalau masih ada senang terhadap dunia, cinta terhadap dunia, bagaimana bisa jadi wali? Karena hubbud dunia akan menjadikan dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Hubbud dunia akan menjadikan dia banyak melakukan maksiat. Sementara untuk menjadi wali dia harus bertakwa, meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan hal-hal yang wajib. Maka hilangkan dulu cinta terhadap dunia, masukkan zuhud di dalam hati, maka kemudian setelah itu seseorang bisa melangkah pada langkah berikutnya untuk menuju derajat yang tinggi indallah. Sangat sulit, saya juga masih ngomong aja, belum dalam prakteknya itu belum sepenuhnya bisa menghilangkan rasa cinta terhadap dunia. Wara, kemudian yang kedua adalah wara. Wara itu meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kalau dia bisa meninggalkan sesuatu yang syubhat, maka itu akan lebih utama. Dia bukan hanya meninggalkan perkara yang haram, tetapi juga meninggalkan perkara yang syubhat. Itu namanya wara', orangnya namanya wari'. Wari'. Tadi zuhud, zahid.
Kalau wara itu orangnya namanya wari'. Orang yang wari' artinya orang yang wara'. Yang wara' dia menjauhi hal-hal yang haram. Makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, dia menjauhinya. Yang syubuhat, yang enggak jelas halal dan haramnya, dia enggak mau melakukannya, dia enggak mau memakannya, dia enggak mau meminumnya. Seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan demikian juga semua para wali, apalagi para nabi. Nah, dikisahkan, sering kita ceritakan, Sayyiduna Abu Bakar suatu ketika beliau pulang ke rumahnya, kemudian melihat sebuah kurma, karena beliau lapar di rumahnya, bukan di tempat yang lain, di rumahnya. Kemudian kurma itu dimakannya. Kemudian bertanya kepada budaknya yang membawa itu biasanya budak itu selalu jelas yang dibawa itu adalah sesuatu yang halal. Tetapi ketika ditanya ternyata diurut-urut itu meragukan kehalalannya itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, tangan beliau dimasukkan ke dalam tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan yang tadi sedikit, padahal bukan satu piring, bukan. Kurma satu nggak sampai seluruhnya. Itu beliau berusaha mengeluarkan dari dalam perutnya karena statusnya nggak jelas. Kurma itu statusnya nggak jelas. Status halal haramnya, bukan status manusia, bukan. Tapi itu nggak jelas, sehingga beliau berusaha untuk mengeluarkannya. Nah, sementara kita banyak sekali makanan haram yang kita makan. Nah, terkadang kita nggak peduli itu halal atau haram. Nah, jadi kita jika ingin menjadi orang baik indallah, maka harus zuhud dan wara'. Hadis yang pertama ini tentang wara'. Nah, judulnya zuhud, tetapi ya ini masih satu kesatuan sebenarnya. Wara' dan zuhud itu satu kesatuan. Nah, karena zuhud akan bisa mendorong seseorang untuk bisa wara'. Dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya ya, perkara yang haram itu jelas. Jelas itu maksudnya ada dalil yang mengharamkannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu jelas. Yang dimaksud bayyinun, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Artinya ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Hurrimat alaikumul maitatu. Jelas al-maitatu itu diharamkan. Ad-damu, darah itu diharamkan, jelas, ada dalilnya, ada nasnya dalam Quran, ada dalam hadis. Wa innal halala bayyinun, yang halal, atau kebalikannya tadi ya, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Uhillat lakum bahimatul an'am, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang halal itu jelas, artinya ada dalilnya dalam Quran, ada nas haramnya dalam Quran, dalam hadis. Yang haram itu jelas, juga ada nas keharamannya dalam Al-Quran dan hadis. Tapi jelasnya itu bagi siapa? Ya bagi yang belajar. Yang nggak belajar ya nggak jelas juga. Nah, bagi kita yang belajar itu jelas, yang halal mana, yang haram mana, jelas, karena ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Tapi bagi orang yang nggak pernah belajar ilmu agama, nggak jelas bagi mereka mana yang halal dan mana yang haram. Karena salah satu faidah dari belajar ilmu din, belajar ilmu agama adalah untuk ma'rifatul halal wal haram, untuk bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kalau dia hadir dalam majelis ilmu saja nggak pernah, bagaimana dia bisa tahu halal dan haram? Maka maksud dari innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, artinya liman ta'allama ilmuddin, bagi seseorang yang belajar ilmu agama, dia akan tahu mana halal, mana haram,
karena nasnya dalam Quran dan hadis itu sudah ada tentang halal atau haramnya. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, di antara halal dan haram itu mustabihat. Mustabihat itu biasa diartikan remeng-remeng. Nah, halal dan haramnya itu nggak jelas karena nggak ada nas secara khusus dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Untuk mengetahui itu halal atau haram, itu hanya bisa diketahui oleh ahlul ilmi. Hanya bisa diketahui oleh ulama, oleh ar-rasikhun fil ilm, al-mujtahid. Para mujtahid yang mengetahui ini halal atau haram. Mereka yang mengetahui tentang itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak tahu ini halal atau haram, enggak tahu. Karena yang tahu itu hanya siapa? Al-muhaqqiqun, ahlul ilmi, al-muhaqqiqun, al-mujtahid yang mengetahui tentang hal itu. Sehingga kebanyakan orang enggak mengetahuinya. Nah, terhadap sesuatu yang mustabihat, ini maka bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau kita ingin menjadi seorang wari' yang wara', maka hendaknya kita menjauhinya. Karena status halal haramnya enggak jelas bagi kita, maka hendaknya kita menjauhinya, tidak mendekatinya. Kenapa? Karena famanittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang dia menjauhi perkara yang syubuhat, yang mustabihat tadi, maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Artinya agamanya akan terjaga kalau dia mau untuk menjauhi perkara-perkara yang mustabihat. Barang siapa waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Seseorang yang jatuh, artinya dia melakukan perkara yang syubuhat, maka dia akan jatuh pada perkara yang haram. Karra'i, seperti ra'i, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Dikhawatirkan dia akan jatuh kepada tanah larangan itu. Nah, setiap raja itu memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Jadi kalau tanah larangan itu artinya biasanya seorang raja di masa lalu atau sekarang ya secara individu sebagian orang memiliki dia tanah. Yang tanah itu dilarang orang untuk dia mengembalakan binatang ternaknya di tanah itu. Jadi ditulisi dilarang mengembala misalnya. Jadi dilarang mengembalakan binatang ternak di tanah ini. Awas ada racunnya misalnya. Kalau sekarang kan ada gitu ditulis di situ. Kalau artinya kalau binatang kita makan dari rumput di situ, dia bisa keracunan. Artinya ini tanah larangan. Nggak boleh orang untuk untuk dia mengembalakan binatang ternaknya di tanah itu. Nah, sekarang jika kita mengembalakan binatang ternak kita dekat dengan tanah larangan itu, membahayakan apa tidak? Membahayakan, karena yang kita gembala ini kambing, bukan manusia. Manusia saja atau misalnya sapi atau unta nggak punya otak dia. Kalau dia manusia dilarang saja, dia masih berat manusia itu. Awas. Dia masih dilakukan juga. Itu manusia, apalagi kalau yang kita gembalakan itu adalah binatang yang dia nggak ada akalnya. Nah, ketika kita bilangi pun dia belum tentu dengar. Misalnya kambing jangan masuk sana. Dia belum tentu dengar
dan belum tentu paham. Mungkin dengar tapi nggak paham omongan kita karena bahasanya beda. Itu. Jadi kalau kita kemudian mengembalakan kambing di dekat tanah pekarangan itu, maka hampir dipastikan dia akan masuk ke tanah pekarangan itu dan memakan makanan rumput yang ada di tanah pekarangan itu. Nah, itu gambaran dari perkara yang syubhat. Syubhat itu dia seperti itu. Sudah dekat dengan perkara yang haram. Kalau kita menjauhi hal yang syubhat, maka kita akan terjauhkan dari perkara yang haram. Tetapi apabila kita melakukan perkara yang syubhat, maka kita dikhawatirkan akan jatuh pada perkara yang haram. Bahkan hampir dipastikan dia akan jatuh melakukan perkara-perkara yang haram. Karena itu agar kita tidak melakukan perkara yang haram, maka yang syubhat ditinggalkan. Yang syubhat itu ditinggalkan. Itu caranya. Nah, ini takrib pendekatan yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan himallah, tanah pekarangan Allah itu diibaratkan seperti itu, dan itu adalah maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu himallah. Seseorang yang melakukan mustabihat, maka dia akan masuk pada himallah, yaitu dia akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus berhati-hati dengan perkara yang syubhat. Nah, kalau status syubhat itu bagaimana? Nah, sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian mengatakan itu halal, sebagian mengatakan ya tidak halal, tidak haram, nggak jelas, nggak jelas status halal dan haramnya. Nah, ada khilaf di antara para ulama dalam memahami hadis ini karena sama-sama didukung. Yang mengatakan haram itu dasarnya apa? Dasarnya waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan perkara yang syubuhat berarti dia jatuh pada yang haram. Berarti syubuhat itu haram. Ada yang memahaminya seperti itu. Ada sebagian yang memahami enggak, syubuhat itu halal. Buktinya apa? Dikatakan karra'iyar haulal khima yushiku ayaqa'a fihi. Nah, dikhawatirkan dia akan jatuh pada perkara yang haram. Berarti masih halal, tapi dikhawatirkan jika melakukan perkara yang mustabihat akan jatuh kepada yang haram. Masih halal tapi khawatir akan jatuh pada perkara yang haram. Atau pendapat yang ketiga, ya di antara keduanya, seperti hadis di depan kan dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat. Berarti bainal halal wa bainal haram. Itu pendapat dari para ulama tentang penjelasan hadis ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu muttafaqun alaih. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini ada sepotong atau sebungkah daging yang apabila dia baik maka seluruh jasad akan menjadi baik. Apabila dia rusak maka seluruh badannya akan menjadi rusak. Ketahuilah sebungkah daging itu, sepotong daging itu namanya adalah al-qalbu. Itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Ada hati di dalam jasad kita yang itu menentukan baik dan buruknya seseorang. Jika hatinya baik, maka semua perbuatan zahirnya juga akan baik. Jika
hatinya buruk, maka seluruh perbuatan zahirnya juga akan buruk. Karena hati itu, al-qalbu, itu adalah amirul jawarih. Dia adalah pemimpin dari seluruh anggota badan. Gerakan tangan kita itu adalah mengikuti petunjuk hati. Gerakan mata kita itu mengikuti perintah hati. Gerakan tangan kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita itu mengikuti instruksi dari hati. Kalau hati tidak memberikan instruksi, maka kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak melakukan apa-apa. Anggota badan kita semuanya ngikut apa kata hati. Jika hati menyuruh melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan baik. Jika hati menyuruh melakukan perbuatan yang maksiat, maka dia akan melakukan maksiat. Maka hati ini sangat menentukan baik dan buruknya seseorang. Hati. Ada sebagian ulama mengatakan manusia itu berpikir dengan hati. Otak, ada hubungan antara otak dan hati. Tetapi seseorang itu berpikir itunya dengan hati yang tersambung dengan otak yang ada di kepala. Nah, jadi ada di sini hati dalam pengertian hati dengan pengertian itu fisik, yaitu sebungkah daging tadi, atau itu secara fisik, ada secara maknawi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu jagalah hati. Jagalah hati. Jagalah hati artinya bagaimana? Ya, kita dengan mempelajari al-wajibat al-qalbiyah dan ma'asil qalb. Itu sangat menentukan. Apabila hati ini kita bersihkan dari ma'asil qalb dan kita hiasi dengan al-wajibat al-qalbiyah, maka hati akan sangat indah. Ketika itu, maka semua perbuatan zahir kita juga ikut indah. Sangat simpel, sangat simpel. Teorinya simpel, teorinya. Prakteknya yang sulit. Nah, teorinya apa? Bagaimana kita belajar al-wajibat al-qalbiyah ma'asil qalb. Sudah kita pelajari di Mukhtasar Abdillahil Harari dalam Sulamut Taufiq, sudah kita pelajari. Apa ma'asil qalb? Riya hilangkan, hasad hilangkan, takabbur hilangkan, apalagi ujub hilangkan. Ma'asil qalb hilangkan dari dalam hati. Kemudian hiasi hati dengan ikhlas, dengan taubat, dengan tawadhu, dengan muraqabah, tawakkul, sabar, masukkan dalam hati, maka semuanya akan indah. Semuanya akan indah. Perbuatan dia akan baik, semuanya akan baik. Tangannya akan melakukan kebaikan, matanya akan melakukan kebaikan, tangannya akan melakukan, kakinya akan melakukan kebaikan. Seluruh gerak-geriknya penuh dengan kebaikan. Ini kuncinya hati. Maka dan itu sangat sulit untuk untuk mengistiqomahkan hati dalam kebaikan, itu sangat sulit. Lagi-lagi butuh latihan. Kalau seseorang itu hatinya buruk, kemudian dia melakukan kebaikan, maka bisa dipastikan itu hanya acting. Itu hanya acting saja. Acting itu nggak sama dengan hatinya. Dia sholat, dia berpuasa, dia hadir dalam majelis ilmu, tapi hatinya belum bersih, belum ada ikhlas misalnya, maka itu hanya di luar saja. Karena Allah tidak akan menerima amal seperti itu. Karena dia melakukan amal itu sebenarnya hanya acting, bukan yang sesungguhnya. Karena kalau sesungguhnya, maka dia atas dasar keikhlasan karena Allah. Paham? Nah,
Kita banyak yang berakting di dunia ini, seolah-olah kita baik, tetapi eh, hakikatnya kita belum baik karena hati kita belum sepenuhnya baik. Karena itu ya latihan, latihan dan latihan. Nah, latihan itu butuh pertama kesadaran, sadar. Nah, kita harus segera sadar untuk memperbaiki hati kita yang menjadi pemimpin dari seluruh anggota badan kita agar kita bisa kemudian menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak mulia dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Gitu. Dibersihkan dulu, kalau dalam teori tasawufnya itu dibersihkan dulu baru dihiasi. Seperti halnya kalau kalian ingin berpenampilan cantik, maka mandi dulu baru kemudian berhias. Jangan belum mandi tapi berhias. Mandi enggak tetapi dia pakai bedak, dia pakai apa, itu tetap jelek nanti penampilannya. Mandi dulu yang bersih, dibersihkan seluruh kotoran yang menempel di badan, kemudian baru setelah itu bersolek, maka akan terlihat cantik. Jadi hati juga begitu, dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, maksiat-maksiat hati, kemudian setelah itu dimasukkan perhiasan hati, al-wajibat al-qalbiyah, akhlak-akhlak mulia dimasukkan ke dalamnya. Itu teorinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Karena tanpa taufik Allah, kita nggak akan bisa mengamalkan itu semua. Nah, semoga Allah memberikan hati yang baik kepada kita semuanya. Nah, itu sangat penting. Hati disebut qalbun likathrati taqallubihi. Hati itu terus berubah-ubah. Setiap detik dia berubah-ubah. Kalau kita nggak mengawasinya, kita nggak menertibkannya, kita nggak senantiasa menyadarinya, maka hati itu bisa kemana-mana tanpa kita bisa mengontrolnya. Nah, demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.